Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di Mitos atau Fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Atlantis, kota peradaban maju yang tenggelam. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Atlantis atau Atlantika adalah pulau legendaris yang pertama kali disebut oleh Plato dalam buku Timaeus dan Critias. Dalam catatannya, Plato menulis bahwa Atlantis terhampar di seberang pilar-pilar Hercules dan memiliki angkatan laut yang menaklukkan dan Afrika 3.500 tahun sebelum waktu Solon, atau sekitar tahun 1.500 sebelum Masehi. Setelah gagal menyerang Yunani, maka Atlantis tenggelam ke dalam samudera. Hanya dalam waktu 1 hari 1 malam. Atlantis umumnya dianggap sebagai mitos yang dibuat oleh Plato untuk mengilustrasikan teori politik. Meskipun fungsi cerita Atlantis terlihat jelas oleh kebanyakan ahli, mereka memperdebatkan apakah dan seberapa banyak catatan Plato diilhami oleh tradisi yang lebih tua. Beberapa ahli mengatakan bahwa Plato menggambarkan kejadian yang telah berlalu, seperti letusan Tera atau Perang Troya. Sementara lainnya menyatakan bahwa ia terinspirasi dari peristiwa kontemporer, seperti hancurnya Helike tahun 373 sebelum Masehi atau gagalnya invasi Athena ke Sisilia tahun 415 sampai tahun 413 sebelum Masehi. Masyarakat sering membicarakan keberadaan Atlantis selama era klasik, tetapi umumnya tidak mempercayainya dan kadang-kadang menjadikannya sebagai bahan lelucon. Kisah Atlantis kurang diketahui pada abad pertengahan. Tetapi, pada era modern, cerita mengenai Atlantis ditemukan kembali. Deskripsi Plato menginspirasikan karya-karya penulis zaman Renaissance, seperti New Atlantis karya Francis Bacon. Atlantis juga memengaruhi literatur modern, dari fiksi ilmiah hingga buku komik dan film. Namanya telah menjadi pameo untuk semua peradaban prasejarah yang maju dan hilang. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ciri-ciri peradaban Atlantis menurut Plato diantaranya: 1. Masyarakat hidup dalam kemakmuran, menguasai teknik pertanian dan irigasi tingkat lanjut. 2. Kota dibangun dengan arsitektur berbentuk lingkaran konsentris. 3. Memiliki armada angkatan laut terbesar dan berteknologi tinggi. 4. Kaya dengan logam langka, termasuk orichalcum yang berkilau seperti api. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa hingga kini, Atlantis tetap menjadi topik perdebatan panas di kalangan ilmuwan dan arkeolog dan sejarawan. 1. Fakta atau fiksi? Sebagian besar sejarawan menganggap cerita Atlantis sebagai alegori politik Plato, bukan catatan sejarah. Plato kemungkinan menggunakan Atlantis untuk mengilustrasikan kejatuhan sebuah bangsa akibat moralitas yang membusuk. 2. Teori lokasi Atlantis. Banyak teori berusaha mengidentifikasi lokasi Atlantis seperti di wilayah Laut Tengah, seperti Kreta kaitannya dengan peradaban Minoa, di sekitar Laut Hitam, dekat Kepulauan Azores di Samudra Atlantik, dan di Antartika. Beberapa bahkan mengaitkannya dengan peradaban Amerika kuno, seperti bangsa Maya. 3. Penemuan arkeologis. Walaupun banyak ekspedisi diluncurkan untuk mencari bukti fisik Atlantis, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah kuat yang mendukung keberadaan Atlantis secara historis. Beberapa penemuan reruntuhan bawah laut seringkali terlalu modern atau tidak sesuai deskripsi Plato. 4. Atlantis dalam budaya populer. Legenda Atlantis menginspirasi berbagai karya sastra dan film dan penelitian pseudoarkeologi. Dalam budaya modern, Atlantis sering digambarkan sebagai kerajaan bawah laut yang misterius dan maju secara teknologi. Misalnya dalam film animasi Atlantis,
The Lost Empire dan film superhero Aquaman. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa kontroversi khusus. 1. Teori konspirasi. Ada yang berpendapat bahwa pemerintah dunia atau lembaga ilmiah sengaja menyembunyikan bukti keberadaan Atlantis untuk mengontrol informasi tentang sejarah manusia. 2. Atlantis dan alien. Sebagian penganut teori kuno menghubungkan Atlantis dengan intervensi makhluk luar angkasa yang dianggap membawa teknologi canggih ke bumi. 3. Atlantis sebagai peringatan moral. Beberapa sarjana menekankan bahwa Plato menulis Atlantis sebagai pelajaran moral, bukan untuk menggambarkan peristiwa sejarah nyata. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Atlantis tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah manusia. Apakah Atlantis benar-benar pernah ada atau hanya dongeng filosofis? Kisahnya mengajarkan kita tentang pentingnya kesederhanaan, kehormatan dan kehati-hatian dalam menghadapi kemajuan. Sampai ada bukti arkeologis konkret, Atlantis akan tetap hidup dalam imajinasi manusia sebagai simbol peradaban yang hilang, penuh kemegahan dan tragedi. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ada teori menarik yang mengaitkan Atlantis dengan Indonesia. Meskipun ini masih menjadi spekulasi dan kontroversi, sebagian orang percaya bahwa Atlantis mungkin terletak di wilayah Indonesia atau dekat dengan kawasan itu. Terutama mengingat Indonesia adalah salah satu kawasan yang kaya akan sejarah geologi dan telah mengalami banyak peristiwa alam yang besar sepanjang zaman. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa salah satu teori populer yang mengaitkan Atlantis dengan Indonesia berfokus pada Sunda Self, yaitu bagian dasar laut yang terletak di sekitar pulau-pulau Indonesia, termasuk Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Teori ini menyatakan bahwa sekitar 12.000 tahun yang lalu, wilayah ini pernah menjadi daratan yang luas yang dikenal dengan nama Sundaland. Pada zaman es terakhir, tingkat permukaan laut lebih rendah, dan daratan ini merupakan bagian dari benua yang lebih besar. Namun, seiring dengan pemanasan global dan mencairnya lapisan es, permukaan laut naik dan menenggelamkan sebagian besar Sundaland. Beberapa orang berpendapat bahwa hilangnya daratan ini mungkin menjadi inspirasi bagi legenda Atlantis yang tenggelam. Pulau-pulau yang ada sekarang di Indonesia, seperti Sumatera, Kalimantan dan Jawa, mungkin dianggap sebagai bagian dari peradaban yang hilang ini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa deskripsi tentang Atlantis yang diberikan oleh Plato, seperti adanya kota yang megah, kemakmuran yang luar biasa dan keberadaan teknologi canggih, dianggap sesuai dengan karakteristik peradaban-peradaban kuno di wilayah Indonesia, yang memiliki sejarah panjang dan budaya yang kaya. Beberapa pendapat mengatakan bahwa bangsa-bangsa kuno Indonesia memiliki sistem irigasi canggih, struktur sosial yang berkembang, serta hubungan dagang dengan bangsa lain yang mungkin mirip dengan gambaran Plato tentang Atlantis. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa penelitian geologi mengenai pergeseran lempeng dan sejarah geologi Indonesia juga menarik perhatian para pencari Atlantis. Wilayah Indonesia dikenal dengan aktivitas vulkaniknya yang intens, yang mengarah pada kemungkinan bahwa bencana alam besar, seperti gempa bumi atau letusan gunung berapi, mungkin menyebabkan tenggelamnya daratan atau peradaban purba. Banyak wilayah di Indonesia memang memiliki legenda-legenda tentang peradaban yang hilang, atau bencana alam besar, yang mendekati gambaran bencana yang menghancurkan Atlantis. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa peninggalan budaya yang ditemukan di Indonesia, seperti di Candi Borobudur dan Prasasti Palembang, menunjukkan bahwa wilayah ini telah menjadi pusat peradaban yang maju di masa lalu. Beberapa orang percaya bahwa peradaban yang ada di Indonesia pada masa lalu mungkin lebih maju daripada yang diketahui banyak orang. Dan Atlantis mungkin ada di wilayah ini. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa meski teori ini menarik, sebagian besar ahli sejarah dan arkeologi skeptis terhadap klaim ini. Hingga kini, tidak ada bukti arkeologis yang konkret yang bisa mengonfirmasi bahwa Atlantis benar-benar ada di Indonesia. Para peneliti umumnya lebih cenderung melihat kisah Atlantis sebagai alegori filosofis atau mitologi yang berasal dari kebudayaan Yunani kuno.
bukan sebagai catatan sejarah yang sebenarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa teori Atlantis di Indonesia, khususnya yang menghubungkannya dengan Sunda Self, adalah sebuah spekulasi yang menarik, tetapi masih sangat kontroversial. Meskipun banyak yang percaya bahwa peradaban yang hilang tersebut mungkin terletak di kawasan Indonesia, tanpa bukti arkeologis yang kuat, teori ini tetap menjadi salah satu dari sekian banyak spekulasi mengenai lokasi Atlantis yang masih belum terpecahkan. Sebagian besar ahli lebih memilih untuk melihat kisah Atlantis sebagai legenda yang penuh dengan pelajaran moral tentang kesombongan dan kehancuran, bukan sebagai catatan sejarah nyata, namun sebagai bagian dari kebudayaan dan mitologi. Cerita Atlantis tetap hidup dalam berbagai spekulasi dan siapa tahu, mungkin di masa depan ada penemuan yang membuka lebih banyak misteri tentang peradaban-peradaban kuno yang hilang, termasuk Atlantis. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta yang pernah terjadi? Silahkan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur.